Teman-teman sekalian, selamat pagi. Kali ini review saya tentang The 3-Minute Coach. The 3-Minute Coach by Mamoru Itoh. Nah, 3-Minute Coach ini buku yang keren menurut saya. Karena buku ini walaupun kecil dan tipis ya, tapi dalamnya sangat bermanfaat, sangat bermanfaat. Sebagian dari materi buku ini saya jadikan materi seminar ketika saya berbicara tentang quick coaching atau leaders as coach. Jadi bagaimana seorang pemimpin harus berperilaku sebagai coach. Kalau Anda adalah seorang coach yang memang berpengalaman sebagai coach, berpekerjaan sebagai coach, ya tentu itu coach gitu ya. Tapi sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang supervisor, Anda harus bisa berperilaku sebagai coach. Tapi kalau Anda belajar coaching, lalu Anda panggil anak buah Anda coaching selama 1 jam, tidak tepat gitu, tidak tepat ya, karena Anda bukan coach yang profesional. Maka buku ini akan menjadi buku yang paling menarik. Kalau saya ringkas dalam 1 kalimat saja, maka esensi dari buku The 3-Minute Coach ini adalah bagaimana kita bisa meng-coach direct anak buah kita ya, dengan cara setiap hari ngobrol 3 menit dengan mereka, dengan setiap orang, setiap hari, ya mungkin 5-10 karyawan kita, setiap hari 3 menit, maka itu akan membuat performan anak buah kita menjadi jauh lebih bagus dan jauh lebih successful. Nah, buku ini dimulai dengan sebuah pemikiran ya. Dia bilang bahwa ini yang menarik ya. Yang menarik, bentar saya ambil dulu. Bahwa fakta bahwa kita itu sering sekali tidak memperhatikan anak kita, anak buah kita. Tetapi fakta bahwa kita mau take 3 menit saja waktu buat anak buah kita, itu akan membuat mereka merasa dihargai. Itu akan membuat mereka merasa dihargai ya. Nah, kita punya 2 tipe waktu, dia bilang ya. Waktu kita untuk berbicara dengan direct report kita ya, dan membuat sebuah relevant conversation ya, relevant conversation yang bisa membuat mereka menjadi sangat berharga dan sangat dihargai dan mampu bekerja dengan lebih baik. Nah, nih ya, saya bikin ceritain dulu, baru nanti kita bicara detailnya ya. The 3-Minute Coaching creates a platform for communication. Jadi gini, bayangkan Anda pergi ke stasiun kereta api, ya. Anda pergi ke stasiun kereta api, lalu Anda ketemu dengan anak buah Anda yang dari kantor luar kota satunya. Mas, gimana mas? Oh iya pak, ya pak, aku sedang mau naik kereta api ke Semarang loh. Ada apa? Oh iya, aku mau ketemu menteri ini karena aku harus menawarkan satu produk yang mahal gitu misalkan. Tiba-tiba Anda bilang, loh mas. Kalau menteri itu dulu aku kenal loh mas, dulu pernah ketemu aku beberapa kali. Nanti kalau kamu pergi ke Semarang sana ketemu dia, bilang Pak San pesen salam ya. Dan coba push supaya bisa berhasil. Nanti kalau ada kesulitan, telepon aku ya mas ya. Nanti aku bantu untuk ngomong. Ini contoh conversation pendek 3 menit atau 2 menit di stasiun kereta api dengan anak buah Anda bagian luar kota. Dan yang menarik adalah conversation pendek itu bermanfaat atau tidak. Daripada sekitar, hai, lalu nggak ngobrol. Sangat bermanfaat. Jadi, Mamoru Itoh ini adalah seorang Jepang. Coach number 1. Dia punya company namanya Coach A gitu ya. Yang sangat besar, terbesar di Jepang. Dan dia melakukan riset ketika dia di kantornya mengajak anak buah direct reportnya. Tiap hari 5 menit ngobrol. Dalam waktu 3 bulan, dan setelah 3 bulan ternyata performa anak buahnya naik ya, semua pekerjaan lebih jelas ya, meeting jadi lebih pendek, engagementnya naik, dan semua orang jadi lebih bagus dalam bekerja. Nah, dia mengurangi waktu 5 menit itu menjadi 3 menit. Dan dia bilang ternyata dengan 3 menit saja orang itu sudah mampu mencapai hasil yang bagus. Nah, dia bilang ini menarik ya. Tunjukkan, ini coret-coret saya ya. Dia bilang bahwa it is not the conversation itself, but the self-talk afterward that decides a person's action. Jadi misalkan begini, saya kasih gambaran. Anda ketemu seorang sahabat, Anda ketemu anak buah Anda di depan, mas, gimana mas? Perencanaan proyek akhir tahun itu yang kita mau bikin dengan besar itu di bulan November, sekarang masih bulan Juli ya. Apakah perkembangannya sudah bagus? Wah, dia bilang, ya pak, sudah kita perhatikan.
Loh Mas, itu tolong dibuat yang bagus ya, karena bulan November itu kan teman-teman saya dari luar negeri datang, lalu tim kita dari luar kota datang, kalau bisa dibuat yang sangat bagus ya. Oh iya Pak. Oke, terima kasih Mas ya. Nah, percakapan 2 menit ini, waktu dia selesai bercakap-cakap dengan Anda, membuat dia berpikir, wah iya ya, ternyata Bapakku mementingkan acara bulan November itu. Sehingga apa? Sehingga aku harus memperhatikan dengan lebih baik acara itu, supaya lebih sukses. Nah ini ya. Nah, itu yang disebut dengan self-talk dari anak buah Anda setelah terjadinya 3 minute atau 2 minute conversation dengan Anda. Itu yang penting menurutnya ya. Nah, kapan lagi Anda berbicara dengan anak buah Anda? Ini salah satu waktu yang paling penting dia bilang ya. Yaitu ketika terjadi sesuatu yang tidak biasa. Jadi ketika sesuatu tidak biasa terjadi, maka itu saat tepat Anda datang mendekati anak buah Anda dan tanya, apa tadi yang terjadi? Kenapa terjadi? Bagaimana mengatasi persoalan itu? Ya, 2-3 menit saja, itu sudah sangat powerful. Ya. Lalu ada lagi bagaimana? Bagaimana kalau misalkan Anda akan memulai sebuah inisiatif baru, ya masa pandemi seperti ini, lalu Anda bikin ini. Nah itu waktu yang tepat juga untuk selalu bertanya dengan anak buah Anda, Mas apa yang terjadi? Apa yang Anda lakukan sekarang? Nah itu contohnya begitu ya. Nah ini yang saya ingin sharing dengan banyak kepada teman-teman ya. Nah ini ya, jadi dia bilang bahwa ini sebenarnya menurut datanya Mamoru Itoh, apa sih yang paling berguna di dalam melakukan 3 minute coaching ini? Dia bilang ada 5 sebenarnya yang paling berguna. Menurut buku 3 minute coaching ini ada 5 hal. Yang pertama, dia sebut creating vision. Jadi, kita menciptakan, oke, saya mau ini, mimpi besar saya ini. Kenapa? Sehingga anak buah kita juga akan ikut menuju kepada visi besar kita. Ya. Misalnya, setelah masa pandemi, saya mau semuanya harus siap dengan menjualan online. Nah, begitu visi ini dikembangkan, maka anak buah kita semua akan bergerak ke sana. Yang nomor 2, sharing good question, menanyakan hal yang penting yang menurut Anda bagus. Contoh, pertanyaan, bagaimana kemajuan Anda pada seminggu terakhir ini dengan dunia digital? Dan pertanyaan itu Anda lemparkan ke anak buah Anda, lalu lemparkan ke orang lain, sehingga anak buah Anda dipesani juga, nanti kamu tolong tanya anak buahmu yang lain ya, bagaimana perkembangan kemampuan mereka di dalam menjual secara digital. Nah, pertanyaan yang terus dilemparkan kepada anak buah di seluruh company ini akan menimbulkan ripple effect, sehingga setiap orang akan mempunyai keinginan untuk bertanya hal itu dan menjawab hal itu dan bergerak ke arah hal itu. Ya, ini disebut sharing question yang kedua. Yang ketiga, individual goals. Individual goals ini adalah personal goal orang itu. Tidak selalu sama dengan perusahaan. Misalkan, dia kepingin naik haji. Misalkan, dia kepingin bepergian ke luar negeri dengan keluarganya. Jadi itu juga powerful menurut dia. Karena itu akan memacu orang itu lebih suka dengan pekerjaannya dan mau bekerja dan merasa diperhatikan oleh atasannya. Itu yang ketiga, personal atau individual goals ya. Yang keempat, current situation, situasi terakhir saat ini. Jadi selalu tanya, apa yang sekarang terjadi? Apa yang bisa kita improve? Apa yang perlu kita perhatikan? Itu current situation, situasi terkini. Dan yang kelima, maximizing resource, memaksimumkan sumber daya kita. Jadi misalkan kita, Pak, kita sekarang mau go online. Kamu tanya, si Amir itu jagoan marketing secara digital, bisa nggak dia bantu kita? Karena saya tahu sebagai atasan, saya mempunyai pengetahuan yang lebih dibandingkan anak buah saya. Karena itu saya punya sumber daya yang lebih yang bisa saya bagikan dengan anak buah saya. Jadi di dalam bukunya Mamoru Itoh ya, The 3 Minute Coach, dia bilang ada 5 hal yang paling baik dibicarakan dengan anak buah Anda. Visi perusahaan, bertanya hal-hal yang penting, individual issue atau individual goal, current situation, situasi terkini, dan maximizing resource, memaksimumkan sumber daya yang ada. Ini 5 hal yang menurut mereka adalah yang penting. Nah, ada satu warning di paling belakang ini, warning yang sederhana. Dia bilang bahwa people only change when they perceive the risk of maintaining the status quo as greater than those associated with making the change. Jadi orang itu baru mau berubah kalau dia sadar bahwa kalau dia diam saja itu resikonya lebih susah daripada kalau dia bergerak. Jadi orang itu kalau sudah merasa nyaman, malas bergerak. Orang itu baru mau bergerak, baru mau berubah ketika dia paham
bahwa risiko diam saja itu jauh lebih besar daripada risiko bergerak atau melakukan sesuatu perubahan. Pada intinya orang malas berubah. Ya, orang malas berubah. Maunya dia diam saja, ya. Maunya melakukan yang biasa saja. Karena itu harus ada sebuah tekanan untuk dia mau berubah. Nah, COVID-19, masa pandemi adalah saat paling tepat untuk memacu perubahan. Karena risiko untuk diam saja itu bahaya sekali. Saya ingin sharing kalimat terakhir atau catatan terakhir ya. Dia bilang bahwa apa sih pekerjaan kita sebagai leader as coach yang perlu kita lakukan. Ada 5 dia bilang. Schedule control and time management, melihat kontrol terhadap perilaku orang dengan waktunya. 2, strategi planning, merencanakan strategi berikutnya. 3, risk management, mengakses risiko-risiko yang bisa terjadi. Dan 4, making decision, mengambil keputusan-keputusan, terutama keputusan yang berat, terutama di masa pandemi ini. Dan yang 5, employee training, melatih anak buah kita untuk menjadi lebih baik. Nah, menurut Mamoru Itoh, inilah waktu kita terbaik untuk melakukan sebuah perubahan, ya, terutama dengan mulai dengan hal-hal yang kecil. Anda nggak mungkin melakukan coaching, ya ini lompat tinggi ya. Nggak mungkin Anda belajar coaching lalu melakukan coaching secara profesional kalau Anda tidak mengalami latihan yang dalam. Nah, kita biasanya tidak sadar itu. Begitu kita bisa coaching, ikut training coaching 3 hari atau 4 hari atau 5 hari, tiba-tiba anak buah kita panggil, kita bilangin untuk melakukan, ayo kita coaching Anda, padahal Anda tidak punya pengalaman. Maka 3 minute coach atau coaching 3 menit ini membantu Anda untuk memulai proses coaching itu. Dan simple, jangan mikirkan dulu mau apa. Yang penting lakukan sebuah conversation atau percakapan selama 2-3 menit dengan direct report Anda setiap hari. Ya. Pak, saya tidak bisa ketemu orang, sekarang masa pandemi. Nah, gunakan handphone. Anda bisa pakai telepon, Anda bisa pakai chat, Anda bisa pakai apa, tapi inti sederhananya adalah perhatikan setiap direct report Anda dan ajaklah mereka berbicara pendek, entah 1 menit, 2 menit, 3 menit setiap hari, supaya mereka lebih tahu apa yang harus dicapai dan apa yang harus dilakukan, dan Anda nantinya akan menjadi seorang manajer yang lebih baik. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.